Silakan kepada Pak Sofyan. Bu Evi sebelah mana? Mohon bagi teman-teman untuk mengaktifkan video ya. Halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, untuk kelas metode penelitian hukum akan mengadakan virtual seminar ya, terkait dengan eksistensi penalaran hukum dalam melakukan penalaran hukum. Seminar kali ini dihadiri, baru yang hadir sekitar 47 orang gitu. Tapi insya Allah sampai 100-an orang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peranan dan fungsi penalaran hukum ketika saudara melakukan penelitian hukum. Karena sekali lagi penelitian hukum akan menjadi baik, terutama yang penelitian hukum normatif akan bisa menghasilkan preskripsi yang baik jika saudara memahami betul apa itu penalaran hukum, bagaimana cara menggunakan logika dalam hukum, bagaimana cara menarik kesimpulan dan membuat analisis yang bagus itu. Nah, untuk kesempatan hari ini ada dua pembicara ya. Yang pertama yang saya hormati saudari saya Dr. Evi Kongres SHMKN dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Kemudian pembicara yang kedua adalah saudara Adam Muhsi SHSA PMH, kandidat doktor ya di Universitas Erlangga, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan untuk kesempatan yang pertama kepada saudari Dr. Evi Kongres untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya sekitar 30 menit ya. Silahkan Dr. Evi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pak Sofyan bisa di-share materinya ya, Pak? Ya, silahkan mulai aja, saya download dulu. mulai aja dulu. Saya downloadkan dulu. Ya, saya akan memberikan mengenai metode penelitian hukum yang sekaligus menjadi mata kuliah semester ini bagi mahasiswa Untak. Di dalam metode penelitian hukum yang terpenting adalah menentukan isu hukum dari penelitian kalian, misalnya mulai dari judul. Di sini ada yang mau mengatakan judul MPH-nya apa?
agar bisa dilihat apakah itu mengandung isu hukum atau tidak. Ada yang mau mendiskusikan mengenai judul MPH-nya yang mungkin menjadi judul skripsi juga? Karena tidak semua judul yang kalian pilih itu dapat mengandung isu hukumnya kalau dibaca misalkan judulnya. Terus mengenai rumusan masalah, tidak selalu berupa kalimat tanya, bisa berupa kalimat berita. Ya, jadi jangan selalu beranggapan rumusan masalah itu selalu terkait dengan kalimat tanya, bisa juga dengan kalimat berita. Kemudian yang paling penting dalam metode penelitian hukum juga adalah mengenai metode penelitiannya. Misalkan pendekatan penelitiannya menggunakan apa? Ada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis atau sejarah. Mengenai pendekatan penelitian ini sudah dipahami dalam metode dalam mata kuliah MPH. Ketika kalian membuat seperti proposal skripsi, metode penelitian apa yang kalian gunakan? Ayo, ini kok pada hening semua ini. Kemudian metode penelitiannya kalian terkait dengan penalaran hukum itu adalah berupa argumentasi hukum yang kalian berikan di dalam pembahasan kalian. Kemudian mengenai metode yang kita gunakan adalah di dalam skripsi, misalkan kalian metode penelitiannya kalian itu berupa skripsi, para akademis itu hasilnya berupa skripsi, maka kita akan menggunakan induksi. Ya. Penalaran induksi. Ayo mengenai judul dulu. Ada yang mau mengemukakan judul MPH-nya? Pasti dosen pengampu mata kuliahnya sudah menyuruh kalian membuat seperti proposal, ya, proposal skripsi. Ada yang mau membahas? Kira-kira judulnya apa MPH-nya? Bu Evi, Ya. tolong disampaikan aja pokok-pokok pikirannya, nanti tanya jawabnya belakangan. Jadi kira-kira pokok-pokok pikiran apa yang disampaikan terkait dengan penalaran hukum dalam penelitian hukum. Jadi ntar tanya jawabnya belakangan. Pasti ada kesempatan untuk itu. Ya. Silakan, Mbak. Bahwa saya mau menyampaikan bahwa terkait penalaran hukum dengan MPH itu seperti yang saya sudah kemukakan tadi terkait dengan argumentasi hukumnya. Bahwa ketika kalian membuat suatu penelitian yang berupa skripsi bagi para akademis, itu harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian disimpulkan. Kalian pasti akan menggunakan, paling banyak menggunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan konseptual. Maka undang-undang yang harus kalian gunakan harus sesuai dengan isu hukum yang kalian ambil. Cara menentukan isu hukum itu tidak semudah hanya langsung menentukan judulnya. Judul itu pun harus mengandung isu hukum agar nanti dapat dipahami oleh orang yang membaca. Jadi misalkan judul hukumnya cuma permasalahan investasi di Indonesia terkait dengan undang-undang penanaman modal atau undang-undang investasi. Itu nggak ada isu hukumnya, permasalahan utamanya apa? Ya. Jadi pemilihan judul pun harus disesuaikan. Kemudian yang kita akan gunakan adalah metode penalaran induksi. Ya, metode penalaran induksi dari khusus
ke umum. Itu sudah kalian pelajari di mata kuliah penalaran hukum. Kemudian langkah-langkahnya menyusun penelitian atau skripsinya kalian pasti latar belakang. Latar belakang sudah harus melampirkan fakta-fakta yang ingin kalian bahas. Rumusan bisa kalimat tanya, bisa kalimat berita. Kemudian tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Manfaat penelitian. Kemudian orisinalitas penelitian. Nah, ini yang terbaru ya, orisinalitas penelitian harus kalian mencari skripsi yang mirip dengan kalian pembahasannya, tetapi dia meninjau dari sisi lain, bukan mengambil jauh dari topik kalian. Ya, selama ini saya melihat mahasiswa itu originalitas penelitian dia mengambil terlalu jauh dari topiknya, itu nggak bisa. Karena itu bukan membandingkan. Ya. Karena topiknya terlalu jauh dibandingkan dengan kalian. Kemudian mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka kalau untuk mahasiswa S2, maka kajian pustakanya itu pasti ada mengandung landasan teorinya, teori hukum apa yang digunakan. Tapi bagi mahasiswa S1 itu enggak, karena kalian jajaran lapisan dogmatik hukum, bukan teori hukum. Kemudian setelah itu kita akan membahas metode penelitian. Ini yang seperti saya kemukakan tadi. Metode penelitiannya itu ada pendekatan penelitian, ada sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum itu ada 3, primer, sekunder, tersier. Primer peraturan perundang-undangan, sekunder jurnal, tesis, skripsi, disertasi. Kemudian kalau tersier, maka kita akan menggunakan kamus hukum. Kemudian setelah itu sistematika penulisan atau pertanggungjawaban sistematika. Nah, ini sudah ada materinya. Ayo silahkan ngomong Bu Evi. Bentar Pak, saya mau lihat materinya juga ini. Masalahnya ini nggak bisa dibuka punyanya Mbak Evi. Oh iya, Pak. Mm-mm. Saya coba bisa share screen sendiri ya, Pak? Iya, silahkan coba. Ayo. Saya tak matikan dulu. Bentar. Tapi ini saya nggak bisa diberikan pilihan ini share screen. Sebentar ya, Pak. Pak, ini saya nggak bisa kok share screen-nya sebagai host ya, Pak. Soalnya itu kan ada di materinya juga. Saya ingin menjelaskan lewat materi itu loh, Pak. Saya sudah tutup anunya, Bu. Saya sudah tutup screen saya. Iya, Tinggal tapi sekarang Bu Evi. saya pun nggak bisa share screen ini, Pak. Karena hostnya ini kok nggak bisa. Ya sudah lanjut aja. Baca aja caranya, nggak usah ditampilkan. Ibu buka materinya, kemudian dibaca. Sebentar, Pak. Sebentar. Ya, saya ingin menjelaskan dari materi saya seperti kalian
tahu bahwa penelitian hukum itu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Nah, isu hukum yang untuk kalian menjawab ini, kita menggunakan penalaran hukum. Seperti yang saya sudah katakan tadi, lewat argumentasi hukum yang merupakan bagian dari penalaran hukum. Kemudian, di dalam penelitian kalian akan menggunakan penelitian yuridis normatif atau yuridis empiris. Kalau kalian menggunakan penelitian yuridis normatif, maka akan membahas doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap asas hukum, kemudian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Itu dalam penelitian yuridis normatif. Sedangkan pada yuridis empiris, ini mengenai penelitian terhadap hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan. Kemudian melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum dan juga penelitian perbandingan hukum. Penelitian perbandingan hukum itu apa? Penelitian membandingkan aturan hukum di suatu negara dengan negara lain, misalkan Indonesia dengan Singapura. Kemudian penelitian sejarah hukum, merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu hukum, berusaha mengadakan identifikasi terhadap tahap perkembangan hukum. Jadi ini membahas mengenai sejarah peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian psikologi hukum, mempelajari mengenai tingkah laku manusia. Ya, kalau mengenai penelitian psikologi hukum ya, seperti kalian tahu ini mungkin lebih kepada seperti mempelajari tingkah laku suatu pelaku. Ya. Pelaku dari suatu perbuatan hukum, misalkan tindak pidana. Kemudian ini yang paling penting adalah identifikasi isu hukum. Isu hukum itu mempunyai posisi sentral di dalam penelitian. Penelitian diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi, ini di dalam bagian penalaran hukum mengenai proposisi atau pernyataan. Bagi mahasiswa saya bisa mendownload materi penalaran hukum, pasti kalian sudah punya waktu semester 2. Yang mempunyai hubungan baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan. Dalam praktik hukum, kegagalan para pihak dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang menjadi objek perkara mempunyai implikasi ditolaknya dakwaan. Misalkan kalian sebagai advokat, kemudian membela klien, menyusun suatu gugatan, tapi argumentasi hukum yang dibangun dalam surat gugatan itu tidak bagus, maka pasti gugatannya itu tidak benar. Kesimpulannya gugatan yang kalian buat pasti akan salah. Yang mengenai mahasiswa S1 dalam lapisan dogmatik hukum. Di dalam penelitian hukum dalam tataran dogmatik hukum, sesuatu menjadi isu hukum apabila di dalam masalah itu tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi. Makanya seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian menggunakan metode penalaran induksi. Mengumpulkan terlebih dulu fakta-faktanya, kemudian mengeneralisasi menjadi suatu kesimpulan yang umum. Ini misalkan ada ini contoh mengidentifikasi isu hukum. Seorang wanita usia kawin dan belum bersuami hamil di luar perkawinan, datang kepada pengacara dan minta bantuan hukum untuk menggugat laki-laki yang dikatakan telah menghamilinya, agar laki-laki itu mengawininya. Karena laki-laki itu setelah dihubungi secara baik-baik oleh keluarga wanita, menolak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, kalau kalian melihat dari contoh ini bukanlah isu hukum, ini nggak ada isu hukumnya sama sekali, nggak ada persoalan hukumnya. Ini lebih terkait kepada masalah moral. Tetapi ketika tuntutan itu diajukan, maka di sini pengadilan harus menerima perkara itu karena sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian ini mengenai masalah hukum yang tadi seperti saya bilang bahwa tidak semua judul mengandung isu hukum. Contoh, pembaharuan undang-undang investasi dalam kerangka meningkatkan penanaman modal asing. Kalau membuat judul seperti ini nggak ada masalah hukumnya. Kemudian pembaharuan undang-undang investasi dalam kerangka WTO sama. Ini ada beberapa contoh mengenai masalah hukum. Misalkan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, ini nggak ada.
Ya, nggak ada isu hukum di dalamnya. Di dalam judul ini tidak ada isu hukum. Tanggung jawab pidana badan hukum ini ada. Ini isu hukumnya ada. Ya. Kemudian ini masalah hukum praktis, perbedaan penafsiran teks. Seperti kalian tahu ketika membuat skripsi itu selalu ada ditanyakan mengenai apakah misalkan ada konflik norma, norma yang kabur, atau yang tidak jelas. Ya, itu harus kalian pilih. Di sini adalah perbedaan penafsiran teks peraturan, kemudian kekosongan aturan hukum, perbedaan penafsiran atas fakta. Misalnya perbedaan antara pasal 330 BW yang belum cukup umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan pasal 39 UU JN, penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut paling sedikit berumur 18 tahun. Di sini berarti terjadi perbedaan antara pasal 330 BW dengan UU JN, pasal 39 UU JN, yang mana yang akan digunakan. Itu dijawab oleh kalian yang membuat penelitian. Kemudian isu hukum dalam dogmatik hukum, para pihak, misalkan para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda. Terjadi kekosongan hukum, terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Kemudian konflik norma. Ya, saya tidak perlu menjelaskan apa ini lex posteriori, derogat legi priori, dan lainnya. Kemudian ini penalaran deduksi, ya, dari umum ke khusus. Kemudian ini penalaran induksi yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah induksi. Ada cara macam berpikir induktif, generalisasi, proses penalaran yang bertitik tolak dari beberapa peristiwa individual menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yang mengikat seluruh peristiwa sejenis yang sedang diteliti. Kemudian analogi. Proses penalaran dari satu peristiwa menuju peristiwa lain yang sejenis, kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada peristiwa yang pertama terjadi pula pada peristiwa yang lain. Misalkan, benda tidak bergerak harus didaftarkan. Maka ketika kapal yang berukuran, ada ukuran 20 meter kubik di atas, ada pula di bawah. Kalau di bawah 20 meter kubik tidak perlu didaftarkan, di atas 20 meter kubik maka harus didaftarkan. Maka kapal yang semula benda bergerak dianggap benda tidak bergerak, maka harus melakukan pendaftaran juga. Itu analogi. Kemudian kausalitas, proses penalaran yang bertitik tolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebab menuju kepada kesimpulan sebagai akibat. Ini hubungan sebab akibat. Ini pendekatan yang tadi saya bilang, pendekatan dalam penelitian hukum itu ada pendekatan undang-undang, pendekatan kasus. Kalau kalian memilih pendekatan kasus, maka harus sudah ada putusan pengadilan. Jadi bukan hanya kasusnya yang dilampirkan, tetapi kasus itu harus sudah inkrah, harus ada putusan pengadilannya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian pendekatan historis, pendekatan komparatif atau perbandingan hukum, pendekatan konseptual ya. Kemudian ini penjelasannya. Ini sumber-sumber penelitian hukum. Bahan hukum primer, sekunder. Kemudian ditambahkan tersier, kalau kalian ingin misalkan menambahkan kamus hukum, itu menjadi bahan hukum tersier. Kemudian ini langkah-langkahnya. Nah ini sudah saya pernah bahas di mata kuliah penalaran hukum ya, langkah-langkah penelitian hukum. Mengidentifikasi fakta hukum terlebih dahulu, pengumpulan bahan hukum, kemudian melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang kalian munculkan di dalam penelitiannya kalian. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Ini ya kalian untuk akademisi, mahasiswa, penelitian untuk keperluan akademik, karya ilmiah memuat pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian, pembahasan dalam bentuk menjawab permasalahan hukum sehingga menjadi pertanggungjawaban akademik.
Ini rumusan masalah. Misalkan kalau kalimat tanya, apakah bentuk tanggung jawab pidana badan hukum? Apakah prinsip-prinsip hukum internasional penanaman modal asing tertuang dalam Undang-Undang Investasi Indonesia? Kalau pertanyaannya berupa kalimat tanya. Kalau berupa kalimat berita, rumusan masalahnya, dasar parate eksekusi sebagai sarana percepatan pelunasan piutang atau bentuk tanggung jawab pidana badan hukum. Jadi nggak selalu kalimat berita. Kemudian ini metode penelitiannya, mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Kemudian tipe penelitiannya, yang tadi saya bilang, penelitian yuridis normatif atau yuridis empiris. Kemudian ini sumber datanya, data primer, data sekunder, atau bahan hukum. Ini metode penelitian, metode pengumpulan data secara kepustakaan atau lapangan. Ya, rata-rata kita orang hukum pasti kepustakaan. Kemudian dilakukan metode analisis data. Setelah semuanya itu selesai, argumentasi hukum dibangun, maka kalian menarik kesimpulan dari penelitian kalian. Dari materi yang saya sampaikan ada pertanyaan? Pertanyaannya antara Jaya, Mbak Epi. Kalau memang sudah selesai, saya Ya, sudah selesai, Pak. materi yang kedua. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan lewat chat ya. Ditulis saja lewat chat, ntar saya yang bacakan gitu ya. Untuk siapa, ntar disampaikan ke narasumber sehingga tidak semua bicara gitu. Jadi lebih baik lewat chat, saudara ketik kalau ada memang pertanyaannya. Oke, cukup Bu Iya, Evi? Pak, cukup, Pak. Oke, itu materi dari saudari saya Dr. Evi Kongres SHMKM tentang penelitian hukum mulai dari mengidentifikasi fakta hukum sampai melakukan atau memberikan judgement dalam bentuk kesimpulan. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana peranan penalaran hukum ketika kita melakukan penelitian hukum. Oke, materi kedua akan disampaikan oleh ini saudara saya juga ini kandidat doktor dari UNER, saudara Adam Muhsi SHSAP MH. Waktu dan tempat saya persilahkan. 30 menit, monggo. Monggo Mas Adam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sempat sudah menyimak juga penjelasan dari Bu Evi ya. Baik, mungkin saya tidak akan karena sudah ada banyak pemaparan dari Bu Evi, mungkin saya hanya sedikit akan menyinggung terkait dengan pentingnya penalaran hukum dalam sebuah penelitian hukum. Tentu saja ketika berbicara itu tidak akan terlepas dari membicarakan tentang hakikat ilmu hukum itu sendiri, yang nantinya kemudian saya akan memberikan sebuah konklusi bahwa dengan penalaran hukum yang tepat itu, maka seorang sarjana hukum, seorang pembelajar hukum itu tidak akan hanya menjadi seorang sarjana undang-undang, akan tapi dia harus menjadi seorang sarjana hukum. Sarjana undang-undang ini adalah sarjana yang hanya menjadi corong undang-undang saja. Dia tidak tahu menahu tentang paradigma hukum, tidak tahu menahu tentang konsep hukum dan prinsip hukum. Baik, saya mulai dari masalah metode penelitian. Ini sebenarnya bisa juga disebut sebuah pengkajian ilmu hukum yang ketika membahas itu maka harus beranjak dari hakikat keilmuan hukum itu sendiri. Nah, ketika berbicara tentang hakikat keilmuan hukum itu sendiri, maka mengutip apa yang ditulis oleh Prof. Hajon, maka ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengetahui hakikat ilmu hukum itu sendiri, yaitu yang pertama, pendekatan falsafah yang membedakan ilmu dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah pandangan positivistik yang kemudian melahirkan ilmu empiris. Sedangkan yang kedua yaitu pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Nah, pandangan yang kedua ini yang kemudian relevan ketika melakukan sebuah pengkajian
ilmu hukum atau penelitian hukum. Kemudian untuk menjelaskan hakikat keilmuan hukum yang kedua yaitu dengan pandangan teori hukum. Nah, dari teori hukum ini ilmu hukum itu bisa dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama dogmatika hukum, kemudian ada yang lapis kedua adalah teori hukum, dan lapis ketiga adalah filsafat hukum. Nah, dari 3 lapisan ini kemudian nanti diarahkan pastinya semuanya mengarah pada praktik hukum. Karena dikatakan demikian, karena ilmu hukum itu merupakan ilmu terapan yang bersifat praktis. Jadi seorang ilmu hukum itu layaknya dalam ilmu kedokteran itu harus bisa melakukan atau menerapkan keilmuannya. Kalau dalam ilmu kedokteran itu seorang dokter tanpa kecuali semua dokter lulusan sarjana kedokteran maka harus bisa mendiagnosis sebuah penyakit dengan gejala-gejala yang diderita oleh si pasien. Dari diagnosis itu kemudian memberikan resep. Nah, ilmu hukum itu sama seperti ilmu kedokteran. Dia sifatnya ilmu praktis. Maka seorang sarjana hukum kalau meminjam apa yang disebut oleh Bu Evi tadi yaitu isu hukum, maka harus bisa mengidentifikasi isu hukum. Dari identifikasi isu hukum itu kemudian dianalisis yang kemudian bisa memberikan sebuah preskripsi hukum. Preskripsi hukum ini kalau dalam ilmu kedokteran yaitu resep hukum. Nah, kesalahan atau ketidaktepatan dalam melakukan diagnosis atau identifikasi isu hukum maka akan meleset juga preskripsi atau resep yang akan diberikan. Yang kalau boleh saya katakan ketika memberikan resep ketika salah dalam mengidentifikasi isu hukum, kemudian bisa juga akan berakibat salah dalam memberikan resep atau preskripsi hukum. Sehingga kemudian akan mencederai nyawa hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Karena ilmu hukum merupakan ilmu terapan lainnya ilmu kedokteran, maka kemudian dibutuhkan sebuah keterampilan dalam melakukan legal problem solving. Kalau dalam ilmu kedokteran itu ada medical problem solving, maka kalau dalam ilmu hukum ada legal problem solving. Nah, ini yang kemudian membutuhkan keahlian dalam hal penalaran. Nah, ketika melakukan penalaran itu tentu saja nanti outputnya adalah sebuah legal opinion. Legal opinion ketika berbicara tentang praktik hukum atau ilmu terapan itu tidak harus selalu diidentikan dengan adanya sengketa dan melakukan litigasi di lembaga peradilan. Akan tapi dalam bentuk legal opinion ini bisa kemudian bentuknya nanti berbentuk skripsi, berbentuk tesis, berbentuk disertasi kalau dalam level pendidikan S3. Kemudian kalau dalam lembaga peradilan misalnya berbentuk gugatan, berbentuk tuntutan, itu banyak formnya dari hasil dari legal opinion ini. Makanya seorang sarjana hukum itu seharusnya idealnya ketika menguasai ilmu hukum maka akan mampu memberikan sebuah legal opinion yang kalau meminjam istilah saudara Sofyan itu akan sangat mahal harganya. Tentu saja itu jangan sampai dijadikan orientasi masalah harga dari sebuah legal opinion, tapi orientasinya adalah demi kemanfaatan penegakan keadilan. Kemudian dari penalaran hukum itu perlu dijelaskan ketika berbicara tentang penalaran hukum, maka pengertian dari penalaran hukum itu sebenarnya adalah salah satu bentuk pemikiran. Ini merupakan dikatakan sebagai salah satu bentuk pemikiran karena ada bentuk pemikiran lain seperti misalnya pengertian atau konsep. Kemudian ada penalaran, ada proposisi atau pernyataan, dan kemudian ada juga penalaran. Nah, penalaran ini, argumentasi deduksi, yaitu penalaran ini atau pernyataan tidak akan mungkin ada tanpa adanya konsep atau pengertian. Jadi ada keterkaitan antara pengertian-pengertian yang saya sebutkan tadi. Nah,
sebagai salah satu contoh paling sederhana dalam sebuah argumentasi hukum yang dilandasi berbasis penalaran itu misalnya adalah argumentasi deduksi. Misalnya saya contohkan dalam hal ini argumentasi deduksi dalam tradisi civil law, saya contohkan misalnya ada sebuah norma, misalnya wabah harus dihukum, namanya wabah harus dihukum. Kemudian faktanya corona adalah wabah, sehingga konklusinya corona harus dihukum karena dia merupakan wabah. Ini adalah dari argumentasi deduksi yang paling sederhana dalam sebuah argumentasi hukum, di mana dia berbasis sebagai penalaran dari penalaran hukum. Nah, kemudian singkat saja, saya perlu sampaikan sebagai sebuah penutup tentang langkah-langkah analisis hukum yang disampaikan Prof. Hajon di buku argumentasi hukumnya. Ada 5 langkah analisis dalam melakukan sebuah argumentasi hukum. Yang pertama yaitu pengumpulan fakta. Nah, fakta ini harus bisa bukan hanya perbuatan, dia bisa juga berbentuk peristiwa dan atau bisa berupa keadaan. Peristiwa misalnya kematian atau kelahiran itu peristiwa, bukan perbuatan. Atau misalnya keadaan di bawah umur, terus kecakapan, itu adalah sebuah bentuk keadaan. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan melakukan klasifikasi hakikat permasalahan hukum. Ketika melakukan klasifikasi hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang berkenaan dengan pembagian hukum positif. Jadi di sini dibagi hukum positif itu yang telah diklasifikasi, yang telah diidentifikasi itu sesuai dengan isu hukum yang ditemukan, itu apakah termasuk pada hukum publik ataukah masuk pada hukum privat. Nah, dari pengklasifikasian ini bisa ditentukan kemudian nanti terkait dengan kompetensi absolut pengadilan. Kalau dia masuk hukum publik klasifikasi ini, maka bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung atau lembaga peradilan di bawahnya. Kalau misalnya privat bisa ke PN, Pengadilan Negeri, atau misalnya kalau PTUN tentang KTUN bisa masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan melakukan identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan. Nah, dari tadi itu kemudian perlu dipertanyakan juga tentang keterangan fakta dan fakta-fakta dan pertanyaan tentang hukumnya. Nah, dalam tradisi civil law ini terkait dengan identifikasi dan pemilihan isu hukum ini tentu saja yang paling utama menjadi sumber hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Sehingga kemudian peraturan perundang-undangan ini menjadi dalam sebuah argumentasi hukum sudah menjadi sebuah kewajiban yang mutlak dilakukan pertama kali, yang kemudian pada berikutnya juga harus diikuti dengan pendekatan konsep. Karena dikatakan demikian karena dalam sebuah pasal-pasal itu terkandung norma. Nah, norma itu merupakan kumpulan-kumpulan konsep. Nah, tanpa mengetahui tentang konsep dalam pasal-pasal itu, maka seperti saya sampaikan di awal tadi, maka akan terjadi kesesatan berpikir yang kemudian juga salah dalam memberikan resep, sehingga kemudian jiwa atau nyawa hukum akan dicederai, yaitu keadilan itu akan dicederai karena disebabkan ketidaktahuan atau kesesatan ini. Kemudian langkah yang keempat yaitu dengan melakukan penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam langkah ini maka dengan seperti saya sampaikan bahwa pendekatan yang pertama itu adalah dengan pendekatan perundang-undangan, maka dari pasal-pasal yang telah ditemukan sesuai dengan identifikasi isu hukum, maka kemudian dicari normanya yang terdiri atas rangkaian konsep itu. Nah, untuk memahami dan bisa menerapkan pasal tersebut, maka norma yang merupakan rangkaian konsep itu harus dipahami konsep-konsepnya. Misalnya, saya contohkan pasal 52 Undang-Undang 30 tahun 2014. Di sana dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi yang pertama adalah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Ya, kemudian yang kedua dibuat sesuai prosedur, dan yang ketiga substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Nah, dengan contoh tersebut tidak cukup hanya dengan berdasarkan norma hukum yang tertulis langsung ditetapkan pada fakta hukum, akan tapi kemudian
seorang yuris atau seorang sarjana hukum harus mampu menjelaskan atau mencari tentang makna dari konsep-konsep keputusan itu sendiri, kemudian konsep pejabat yang berwenang, konsep wewenang itu, kemudian konsep prosedur, konsep substansi itu harus dipahami. Jadi tidak serta-merta kemudian melihat pertemuan itu langsung bisa diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi. Sehingga dengan berdasarkan pengetahuan itu, penguraian identifikasi tentang konsep atau penjelasan konsep itu, kemudian nanti bisa kemudian dilakukan sebuah refinding. Nah, refinding ini tentu saja banyak tekniknya. Misalnya bisa dilakukan dengan interpretasi atau teknik yang lainnya, misalnya konstruksi hukum yang bisa berupa analogi, tadi sempat disampaikan oleh Bu Evi, kemudian penghalusan atau penyemitan hukum, atau kemudian ada juga misalnya dengan melakukan argumentum a contrario. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan hukum. Langkah terakhirnya adalah penerapan hukum, yaitu menemukan setelah menemukan norma konkret dengan menguraikan makna-makna konsep yang terkandung dalam norma suatu pasal itu, kemudian langkah berikutnya yaitu dengan cara menerapkan pada fakta hukumnya. Seperti contoh di atas misalnya tentang pasal 52 Undang-Undang 30 tahun 2014 itu, kemudian dalam konteks kekinian tentang wabah corona, pandemi corona ini, kemudian saya ambil contoh dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Di sana kemudian pada pasal 59 kalau tidak keliru ayat 3 itu ditentukan tentang kewenangan siapa yang bisa melakukan penetapan terhadap PSBB dan lockdown atau karantina wilayah. Nah, kemudian bisa di sini dengan berdasarkan parameter yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya, yaitu langkah keempat, maka misalnya bisa dipertanyakan, bisa dilakukan untuk menjawab sebuah pertanyaan hukum, apakah penetapan PSBB merupakan wewenang Menkes atau wewenang kepala daerah. Atau bisa juga pertanyaannya, apakah untuk menjawab pertanyaan hukum, apakah penetapan lockdown atau karantina wilayah itu kewenangan presiden atau kewenangan menteri kesehatan, ataukah bisa menjadi kewenangan kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, itu sekedar penyampaian dari saya. Nah, sekali lagi saya sampaikan terkait dengan penalaran ini harus benar-benar tepat terkait dari langkah-langkahnya, dari tidak hanya sekedar langsung dari membaca pasal kemudian langsung diterapkan pada fakta hukum, karena itu tidak bisa. Karena ketika dilakukan seperti itu, kalau boleh saya katakan itu, maka yang bersangkutan hanya sekedar sebagai seorang sarjana undang-undang, bukan seorang sarjana hukum. Karena seorang sarjana hukum itu dia harus memahami konsep-konsep hukum, harus menguasai prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Tentu saja saya berharap para pembelajar hukum di negeri ini tidak hanya berhenti sebagai seorang sarjana undang-undang, akan tapi harus menjadi seorang sarjana hukum, di mana sarjana hukum itu ruhnya pasti keadilan. Sedangkan kalau peraturan perundang-undangan itu bisa saja kemudian pasal-pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi ketidakadilan, yang ketika hanya berhenti menjadi sarjana undang-undang maka mengakibatkan dia hanya sebagai sebuah corong undang-undang yang akan mencederai keadilan. Mungkin itu saja untuk sementara, Pak Sofyan. Nanti bisa lanjut di diskusi dengan para admin pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan kepada Saudara Adam Muhsi yang telah memaparkan makalahnya atau PowerPoint-nya, atau mungkin catatannya kalau ada PowerPoint-nya. Jadi seminar hari ini sebenarnya bisa dibilang core of the core-nya ketika kita melakukan penelitian hukum. Artinya tanpa kemampuan penalaran hukum yang baik dari seorang peneliti hukum itu, maka
bisa dipastikan penelitian hukumnya itu adalah tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku di dalam ilmu hukum. Oleh karenanya, ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Bu Evi sama Pak Adam. Saya bacakannya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya lewat chatting. Mungkin ada masalah isu dan sebagainya, mungkin bisa kita diskusikan bersama, ya, bisa dibantu oleh Pak Adam dan Bu Evi. Pertanyaan pertama itu dari Pak Purnomo Bawaslu, ya. Ini ditanyakan untuk dua narasumber, ya. Kedua narasumber mohon tanggapannya. Pertanyaannya begini. Jika memang metode hukum memiliki metode berpikirnya, artinya metode berpikirnya sendiri dengan sifat sui generisnya, ya, mengapa pada semester 1 kita selalu diberitahu bahwa bila ada 10 ahli hukum mendiskusikan definisi hukum, maka ada 11 definisi hukum yang dihasilkan. Jadi ini pertanyaannya, monggo tanggapan dari Bu Evi dan Pak Adam, silahkan. Saya persilakan Pak Adam dulu. Silakan, ya, terima kasih. Saya Udah didengar ya, pertanyaannya ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Purnomo Bawaslu. Nah, memang dikatakan seperti saya sempat singgung tadi bahwa ilmu hukum itu adalah sebuah ilmu yang bersifat sui generis, di mana di sana dia memiliki kekhususan. Dengan sui generis ini bisa dikatakan bahwa ilmu hukum itu tidak bisa kemudian begitu saja dimasukkan pada ranah ilmu sosial atau kemudian dimasukkan pada ilmu eksak, tapi dia memiliki karakteristik sendiri yang tentunya juga memiliki metodenya sendiri. Nah, ketika dikaitkan dengan pertanyaan tadi, yaitu dengan dikatakan bahwa kenapa kalau memang dia dengan sui generisnya kemudian memiliki metode yang khusus, kemudian dalam semester 1 dosen-dosen pengantar ilmu hukum ini biasanya ini menyampaikan bahwa definisi hukum itu akan sangat banyak sekali, tidak bisa dipastikan. Tergantung misalnya Bu Evi itu mendefinisikan hukum itu misalnya A, kemudian Pak Sofyan mendefinisikan AB, kemudian saya mendefinisikan AC. Akan tetapi sebenarnya meskipun definisi-definisi itu berbeda, menurut saya itu ada sebuah poin di sana, ada sebuah prinsipnya, yaitu prinsipnya sama. Karena sebenarnya meskipun berbeda, kalau menurut saya itu pemaknaan dari kata berbeda itu adalah berbeda dalam hal pemilihan diksi dan bentuk redaksionalnya. Akan tapi prinsip-prinsipnya sebenarnya menurut saya itu sama saja tentang hukum itu. Nah, sehingga kemudian karena sama pada prinsipnya sama, maka kemudian seperti saya sampaikan tadi di masalah lapisan ilmu hukum, yaitu ada dogmatika hukum, kemudian ada teori hukum di lapisan kedua dan ada filsafat hukum, maka metodenya metode hukum yang ini tetap harus sama, yaitu yang berada pada lapisan teori hukum ini. Jadi metode dalam hal menentukan metode ini sebenarnya ada di lapisan teori hukum. Jadi di sini kemudian memang metodenya, kalau saya memang ada perbedaan pendapat bahwa bisa juga kemudian dilakukan secara empiris dengan misalnya melakukan pendekatan kuantitatif kemudian kualitatif. Tapi saya sendiri telah memilih dan meyakini bahwa metode penelitian hukum itu adalah metode penelitian yang khusus, yaitu metode penelitian hukum, di mana dia seperti saya sampaikan tadi, yaitu melakukan identifikasi hukum yang kemudian berakhir pada memberikan resep atau preskripsi terhadap problem yang jadi itu mungkin jawaban dari saya, Pak Sofyan. Terima kasih. Silakan dari
Ya, sorry. Ada tanggapan? Sorry. Ya, kalau dari saya ya, ini pertanyaannya, ya saya juga pernah jadi mahasiswa, dosen saya juga pernah mengemukakan seperti ini. Jika ada beberapa orang hukum berkumpul, maka pasti pertama, itu mereka seperti mengeluarkan pendapatnya masing-masing, kemudian ya bisa jadi rame sendiri. Seperti ini tadi bilang, ada 10 ahli hukum mendiskusikan definisi hukum, maka yang keluar ada 11. Jadi masing-masing orang hukum itu memegang, ini saya berbicara langsung aja ya secara ringkasnya, lebih kepada mereka memikirkan, saya punya pendapat sendiri. Misalkan, saya mengartikan, usia itu apa sih? Kemudian saya berkumpul dengan 5 orang orang hukum, 5 orang ini kemudian mengartikan, fidusia itu gini, sedangkan saya begini. Jadi masing-masing 5 orang ini mengartikan fidusia itu berbeda. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita harus pastikan bahwa pengertian fidusia itu tidak keluar dari jalurnya. Mau mengartikan terserah apa, itu seperti konsep, definisi. Masing-masing orang bisa berpikir konsep itu apa, berpikir definisi dari suatu istilah itu apa. Saya ingin mengartikannya sendiri, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi jangan keluar daripada apa ya, seperti kamu jangan keluar dari jalurnya. Jadi ketika metode penelitian sudah ditemukan seperti itu, sudah ditentukan seperti itu, kamu ingin mengartikan lain itu enggak masalah. Konsep kamu ingin artikan itu enggak masalah. Misalkan sudah jelas-jelas, fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia itu apa? Itu kan di dalam pasal 1-nya sudah jelas mengartikan apa. Tetapi kamu ingin mengartikan lain, kamu ingin menambahkan itu enggak masalah. Itu adalah konsep. Jadi konsepmu sendiri yang kamu bawa. Tetapi konsep yang kamu gunakan itu adalah konsep hukum, bukan sembarang asal konsep. Dengan menggunakan metode yang benar. Jadi ketika kamu berargumentasi dengan mengemukakan konsepmu, maka itu enggak masalah. Karena di tataran, misalkan mahasiswa S3, mereka dituntut, penelitiannya mereka itu harus menciptakan sesuatu yang baru. Apa yang baru itu? Misalkan, saya ingin membahas mengenai asas kebebasan berkontrak. Itu konsep. Sudah jelas asas kebebasan berkontrak, itu sudah jelas sudah jelas semuanya istilah itu. Tapi kamu ingin menambahkan konsep asas kebebasan berkontrak itu apa? Konsep kebebasan berkontrak itu kamu ingin menambahkan menurut pemahamanmu sendiri. Itu enggak masalah. Jadi ketika kamu bertemu dengan orang, kemudian kamu mengemukakan mengenai definisi dari kebebasan berkontrak, konsep kebebasan berkontrak yang berbeda dengan temanmu yang orang hukum lain, atau berbeda dengan kolegamu yang orang hukum, itu tidak masalah. Tetapi jangan keluar dari jalurnya. Jangan keluar dari pemahaman umum mengenai kebebasan berkontraknya. Kamu ingin menambahkan, itu malah bagus kalau bisa memberi sumbangsi pemahaman baru bagi kita dalam ilmu hukum. Jadi itu enggak masalah ya. Yang penting, saya beranggapan yang penting kamu juga ketika mengeluarkan suatu definisimu sendiri, ketika kamu mengeluarkan suatu konsepmu sendiri, pengertianmu sendiri, pemahamanmu sendiri, itu enggak masalah. Tapi jangan berpikir di luar jalurnya. Kamu akan menjadi sesat. Kesesatan berpikir nantinya. Kalau seumpama kamu hanya karena ingin mengeluarkan konsep yang berbeda dengan orang lain tanpa didasari pemikiran hukum yang benar. Itu menurut saya. Jadi sering memang dianggap seperti 3 pengacara bertemu, yang keluar 4 argumentasi, yang keluar 4 pendapat hukum. Itu sudah sering, karena menurut saya ya, kita di antara beberapa profesi orang hukum paling sering mengedepankan egonya ketika dia berbicara, ketika dia berpikir. Jadi itulah sering melahirkan banyak pendapat-pendapat yang berbeda, walaupun sebenarnya mereka bersumber pada satu hal yang sama. Ya, itu menurut saya. Cukup, Bu Evi? Ya, cukup, Pak. Oke, jadi intinya Pak Purnomo ya, saya tambahin dikit, bahwa mengapa definisi itu antara satu sarjana hukum dengan sarjana hukum yang lain itu sering berbeda itu. Karena masing-masing
memiliki pandangan atau mazhab yang berbeda terhadap hukum ini. Tentu misalkan kalau lihat pandangan orang positivisme memandang hukum itu beda dengan pandangan orang naturalis. Bahkan orang-orang yang new naturalist seperti Dworkin misalkan memandang hukum juga berbeda dengan pendapat naturalis lama. Dalam mazhab positivisme juga yang new positivisme seperti Hart misalkan memandang hukum berbeda seperti yang diungkapkan oleh Hans Kelsen maupun John Austin dan sebagainya. Jadi ini penyebabnya adalah karena memandang hukum itu dari perspektif yang berbeda. Jadi yang penting sekali lagi core-nya dari hukum itu terpenuhi, maka definisi itu bisa diterima oleh kalangan hukum itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua dari siapa ini tadi? Sebentar, ini yang kedua. Dari Hani Wulandari ya. Pertanyaannya begini, saya mau bertanya mengenai kaitan, terutama nih ke Bu Evi ya, kaitan psikologi dalam ilmu hukum, dogmatika di tataran sarjana. Karena setahu saya psikologi juga sebagai ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Lalu beberapa besar andil psikologi dalam penelitian hukum dan adakah bacaan dan rujukan lanjut untuk mempelajari psikologi hukum? Silakan Bu Evi. Ya, tadi yang seperti saya bilang ya, dalam penelitian yuridis empiris ada salah satunya mengenai psikologi. Di sini adalah yang kita bahas adalah psikologi hukum. Kalau di mata kuliah tataran S1 itu kriminologi, ya. Kalau kita berbicara mengenai profesi, maka ada kriminolog. Kalau di luar negeri, ya mungkin juga di Indonesia dikenal dengan profiler. Kalau profiler, dia lebih melihat kepada tingkah laku pelaku kejahatan, misalkan ciri-ciri, misalkan ada ini pembunuhan berantai, misalkan tindak kejahatan ini pembunuhan berantai. Kemudian belum diketahui pelakunya siapa. Di sini profiler dibutuhkan ketika dia menganalisis pelakunya dari tindak kejahatannya. Misalkan korbannya selalu wanita berusia 30 tahun, profesinya misalkan guru. Maka di sini mereka para profiler kemudian mendeskripsikan pelakunya itu seperti apa. Itu terkait dengan psikologi, ilmu perilaku. Kemudian kalau kriminolog dia akan membahas lebih kepada kenapa kejahatan ini terjadi. Kenapa pelaku berbuat seperti ini? Alasannya apa? Kemudian pencegahannya seperti apa? Itu kriminolog. Jadi di sini psikologi hukum saya lihat semakin lama semakin dibutuhkan dalam kita, ilmu hukum sendiri itu dibutuhkan. Jadi kalau ingin mengetahui seberapa besar peranannya, itu besar ya. Terutama dengan kasus-kasus kejahatan atau tindak kejahatan tertentu itu besar peran psikologi hukum. Mengenai misalkan rujukan, yaitu saya bilang tadi seperti mata kuliah kriminolog. Kalau di S1 itu kriminologi dan viktimologi mungkin. Kemudian dari buku-buku, kemudian untuk mahasiswa psikologi pun itu diajari mengenai psikologi hukum. Karena psikologi dia tuh merambah berbagai bidang, bukan hanya hukum, ya. Jadi kalau kalian lihat kepada jurusan psikologi, mereka juga mempunyai mata kuliah mengenai psikologi hukum. Kalau di kita, kriminologi. Untuk profesi seperti profiler atau kriminolog. Itu kalau kriminolog, dia akan membantu pada persidangan, ya seperti yang kami ngomong, pada acara pidana. Iya, dia lebih membantu kepada persidangan, biasanya dihadirkan sebagai saksi ahli. Ya, sekian. Oke, itu ya pertanyaan dari Saudara Hani. Jadi dalam perkembangannya memang
kalau kita baca bukunya Brueging, di bawahnya dogmatika hukum itu ada psikologi hukum. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa orang berperilaku hukum seperti itu kajian dari ilmu psikologi. Nah, kalau di UNER itu di luar ilmu hukum, tapi kita nggak apa-apa diskusi ya. Itu sebenarnya ilmu hukum empiris ya. Karena psikologi hukum itu sebuah ilmu cabang dari ilmu psikologi yang mengkaji hukum. Jadi menjawab pertanyaan mengapa orang itu berperilaku demikian, itu psikologi hukum namanya. Oke, itu untuk Mbak Hani. Kemudian untuk Pak Adam, ini ada pertanyaan dari, bagus banget pertanyaannya dari Saudara Purnomo ya. Sorry, dari Daulat Nathanael ya. Pertanyaan gini, ini bagus nih, permasalahan kita juga dalam ilmu hukum, karena memang tidak bisa dihindari namanya ngutip pasal dan sebagainya itu. Izin bertanya lah ya, bagaimana tips atau cara untuk menghindari potensi plagiarisme dalam menulis sebuah karya ilmiah dalam bidang hukum? Karena seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali karya ilmiah di bidang hukum berseliweran di luar sana. Dan bagaimana cara atau tahapan memaksimalkan penalaran hukum dalam penelitian hukum? Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan, mungkin Pak Adam bisa menambah yang pertama ya, menjawab dulu yang pertama. Yang pertama, kiat-kiat supaya tidak terlalu banyak plagiarisme di dalam penelitian hukum. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana cara atau tahapan memaksimalkan penalaran hukum dalam penelitian hukum itu sendiri. Silahkan Pak Adam. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Saya akan mencoba untuk merespon pertanyaan dari Pak Daulat ini. Yang pertama yaitu bagaimana tips untuk menghindari potensi plagiarisme dalam menulis sebuah karya ilmiah. Pengalaman saya ketika menulis karya-karya ilmiah, baik itu artikel jurnal, kemudian opini koran, itu saya biasanya menerapkan metode atau teknik paraphrase, yaitu teknik paraphrase ini misalnya ketika membaca pasal, bahwa seperti saya sampaikan tadi, contoh dalam Undang-Undang Nomor 30, tidak kemudian ditulis sama persis redaksionalnya dengan itu, tapi kita bisa menggunakan dengan bahasa kita sendiri. Misalnya kemudian dari yang tadi pasal 52 seperti saya contohkan tadi, syarat sahnya keputusan meliputi 1 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, itu bisa susunannya dibolak-balik, tapi pada prinsipnya meskipun redaksional berubah itu tidak kemudian merubah esensi dari pasal tersebut. Salah satu cara yaitu cara dalam menghindari plagiarisme. Kemudian sekarang sudah memang zamannya sudah canggih katanya. Sekarang zaman generasi Z ya, Pak Sofyan. Jadi sekarang sudah ada alat juga, yaitu dengan alat detektornya untuk melakukan sebuah pengecekan lewat Turnitin, apakah tulisan kita, berapa persentase tulisan kita yang ada kesamaan dengan tulisan-tulisan yang sudah dilakukan oleh para peneliti lainnya. Jadi yang pertama tadi dengan melakukan paraphrase, kemudian dengan alat, yaitu alat detektor yang bernama Turnitin, makhluknya itu bernama Turnitin. Jadi kalau misalnya Turnitin bilang misalnya syarat plagiarisme minimal di satu kampus maksimal 25%, tidak boleh lebih, sedangkan yang terlacak plagiarismenya masih 50%, maka kita bisa kemudian mengedit dengan melakukan paraphrase. Paraphrase itu dengan mengubah kata-kata orang lain itu dengan bahasa kita sendiri, dengan redaksional kita sendiri. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, seperti yang kita tahu sudah banyak sekali karya ilmiah bidang hukum yang bertebaran di selama ini, dan bagaimana cara atau tahapan memaksimalkan penalaran hukum dalam sebuah penelitian hukum. Nah, meskipun apalagi misalnya tema berbeda, tema sama pun, ketika
dilakukan sebagai sebuah identifikasi hukum itu juga bisa kemudian menerbitkan banyak isu hukum. Nah, ini yang bisa membedakan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Makanya saya sampaikan tadi juga telah disampaikan oleh Bu Evi bahwa sangat penting dalam ketepatan dalam melakukan identifikasi isu hukum ini. Karena ini yang akan menjadi ruh dari penelitian kita. Atau mungkin ada kesamaan isu hukum, meskipun ada kesamaan isu hukum, akan tapi ketika disampaikan oleh seperti disampaikan oleh Pak Sofyan tadi, sangat mungkin dalam menerapkan teori hukum dan filsafat hukumnya kemudian itu berbeda dalam memilih teori hukum, misalnya teori hukum keadilan yang digunakan oleh Pak Sofyan, misalnya teori John Rawls. Kemudian saya memilih teori keadilan yang dicetuskan oleh Bentham. Nah, maka itu juga akan berdampak pada perbedaan argumentasi hukum atau penalaran hukum yang dilakukan oleh kita. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, banyak jalan menuju Roma. Jadi, meskipun sama, bahkan meskipun sama, isu hukumnya itu bisa beda preskripsi, nanti bisa beda resep yang akan diberikan. Yang tentu saja, meskipun berbeda ini, tentu saja kita harus berbasis pada itikat baik. Bukan kemudian asal berbeda karena sesuai dengan pesanan. Itu yang tidak boleh. Karena itu tentu saja mencederai keilmuan kita sendiri, yaitu ilmu hukum yang ruhnya adalah keadilan. Mungkin itu saja Pak Sofyan. Terima kasih. Ada tambahan dari Bu Evi? Tidak ada. Oke, gitu Pak Daulat Nathaniel. Intinya, untuk mencegah plagiarism, jangan terlalu banyak copy paste, Pak. Itu aja sih intinya gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak copy paste gitu. Hindari copy paste yang terlalu banyak. Pasti plagiarismnya dikit, Pak. Kalau memang itu betul-betul dari pemikiran kita. Misalkan pasal itu diparafrase, Pak. Jadi istilahnya bahasakan sendiri dengan tidak merubah. Ya. Kemudian memaksimalkan penalaran hukum, pertama tahapnya adalah harus tahu dulu hakikat dari penalaran hukum itu, Pak. Harus tahu dulu teori-teorinya. Metode-metode yang baku dalam ilmu hukum. Bagaimana cara penggunaan logika deduktif, bagaimana cara menggunakan logika induktif. Minimum Bapak paham betul bagaimana cara merumuskan namanya silogisme. Atau kalau lebih tepat itu kalau dalam ilmu hukum logika deontis itu, Pak. Kalau udah paham itu, insya Allah penalaran hukum itu bisa dimaksimalkan ketika Bapak melakukan penelitian hukum. Oke, pertanyaan ketiga. Ini mungkin ke Bu Evi ya. Pertanyaannya gini, mungkin Agung saya rubah pertanyaannya biar Bu Evi paham ya. Saya nggak paham ini pertanyaannya. Tapi intinya saya paham ya. Jadi begini Bu Evi. Mas Agung ini bertanya gini, tadi Bu Evi menjelaskan perkara teori itu bahasaannya itu S2. Bisa nggak misalkan dalam tataran S1, kalau saya neliti misalkan nih ada pidana tindakan, artinya pemidanaan dengan pidana tindakan disebut dengan material itu, lebih berat dari pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Ini Mas Agung ini mau menyorot ketentuan mengenai kebiri. Kebiri kan material, dia adalah pidana tindakan. Tapi kok lebih berat dari pidana yang ada di dalam pasal 10 KUHP. Nah ini dibenarkan nggak Bu katanya? Nah, saya rasa pertanyaannya Agung itu, dia ingin mengatakan mengenai penggunaan teori hukum mungkin ya? Betul, betul. Dibenarkan nggak itu makanya jadi kalau teori hukum, kalau tataran S2 itu digunakan pada landasan teorinya. Seperti misalkan di Untak, kalau kita perhatikan sistematika penulisan tesis, itu harus ada landasan konseptual dan teori. Nah, di situ digunakan teori hukum. Misalkan ini contohnya, saya bahas dulu ya, misalkan mengenai putusan MK, mengenai jaminan fidusia atau mengenai fidusianya. Itu kita dapat menggunakan teori perlindungan hukum. Nah, misalkan kalau dibalik kepada tataran S1 yang merupakan dogmatika hukum, maka teori hukum tidak dapat digunakan.
karena itu bukan bagian dari dogmatika hukum. Bagian dari dogmatika hukum ada fakta hukum, dikumpulkan, dipelajari, kemudian dibuatkan argumentasi hukumnya, identifikasi isu hukum, kemudian melalui argumentasi hukum sampai pada kesimpulannya. Jadi dia tidak menggunakan teori hukum. Misalkan yang Agung tadi tanya itu, apalagi Pak? Ulangi Pak Sofyan. Dia menanyakan, boleh nggak misalkan kita neliti teori, itu intinya, di dalam tataran S1 gitu. Kan gini, menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, kan pelaku kejahatan terhadap anak itu bisa dikebiri. Kebiri itu kan dalam hukum pidana namanya matrehal namanya. Atau pidana tindakan. Itu kan lebih berat dari pidana yang ada di dalam pasal 10 atau pidana penjara, kurungan, dan sebagainya. Itu kan harus dikaji dari perspektif teori itu. Boleh nggak dalam tataran S1? Menurut saya itu enggak. Isu hukumnya di sini harus, kalau untuk dogmatik, isu hukum aja kamu angkat. Misalkan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kejahatan anak. Yang itu ada, misalkan ada barusan itu yang Presiden juga mengeluarkan Perpu hukuman kebiri, suntik kimia kebiri. Tetapi kalau kamu ingin membahas teorinya itu terlalu dalam. Jadi bukan pada tataran S1. Itu terlalu dalam. Nggak bisa untuk dogmatika hukum. Saya rasa itu aja Pak dari saya. Kalau mungkin Pak Adam mau menambahkan. Oke, jadi ada tambahan dari Pak Adam? Pertanyaannya apa Pak Sofyan? Atau cukup kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain? Oke, tadi pertanyaannya ya wes, apa kita ya? lanjut aja ke pertanyaan yang lain. Oke. Ya. Lanjut aja. Oke. Ini pertanyaannya dari Muhammad Rodi ya. Sebagai lembaga independen, KPK dibentuk dengan tujuan menetapkan pemberantasan korupsi. Ya. KPK sendiri bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam hal bla bla bla, kepastian hukum, bla bla. KPK sendiri bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala. Maka dalam undang-undang terdapat Dewan Pengawas. Sebagai lembaga independen, pergerakan KPK dapat diluasa setelah adanya Dewan Pengawas. Padahal KPK menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala terhadap Presiden dan DPR. Ini pertanyaannya Rodi apa ini? Iya Pak. Tidak ada pertanyaannya di apa itu. Apakah boleh teliti itu maksudnya? Iya maksud saya itu Pak. Apakah boleh apa itu? Saya apakah bisa angkat dari itu, dari permasalahan itu? Oke. Ada yang mau menanggapi, ini masih terlalu umum ya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya lewat chat ya. Oke, saya bertanya langsung aja gini. Karena dari mahasiswa selalu sedikit pertanyaan, saya bertanya gini pada Bu Evi sama Mas Adam, Pak Adam gitu. Saya butuh penekanan saja. Kira-kira apa sih pentingnya penalaran hukum itu ketika kita melakukan penelitian hukum itu? Itu yang pertama. Silahkan coba ditanggapi. Monggo Pak Adam. Oke, terima kasih Bu Evi atas kesempatannya. Ini mungkin sebagai pertanyaan dari, ini bukan cuma audien yang bertanya, tapi moderatornya juga bertanya ini. Kayaknya menguji nih Bu Evi, menguji Bu Evi Iya, dengan, benar, Pak, dengan menguji. saya ini Bu. Ini moderatornya nakal ini. Baik, saya coba menjelaskan tentang itu. Ini semacam mungkin closing statement juga dari saya, bahwa memang karena temanya ini adalah tentang penalaran hukum, mungkin saya akan sedikit tentang bagaimana
pentingnya tentang penalaran hukum ini dalam sebuah penelitian hukum. Sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa sebuah penelitian hukum itu atau dengan metodenya yaitu argumentasi hukum itu sebagai sebuah keterampilan ilmiah yang harus dimiliki oleh setiap sarjana hukum. Nah, argumentasi hukum yang merupakan keterampilan ilmiah untuk membentuk sebuah legal opinion ini tentu saja harus berbasis penalaran yang tepat. Nah, penalaran yang tepat ini tentu saja ya cool Mama Entik. argumentasi hukum yang kita lakukan. Karena dengan ketika argumentasi hukum yang itu kemudian keliru, penalaran hukum yang itu keliru kita lakukan, maka kemudian malah falasi atau kesesatan yang akan kita berikan pada orang lain. Karena sebenarnya dalam sebuah ilmu hukum itu ada sebuah rumus atau formula yang berbunyi ex falso quo libet, di mana dari yang sesat seenaknya nanti bisa benar bisa salah. Nah, faktor kebetulan ini dalam sebuah argumentasi hukum tentu saja sangat berbahaya, karena ketika sembarangan melakukan sebuah penalaran hukum, maka sangat mungkin kemudian terjadi kesewenang-wenangan baru atau malah penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum, misalnya dari jaksa ataupun hakim. Sehingga dalam hal ini misalnya di dunia litigasi, penelitian hukum atau legal opinion di dunia litigasi itu tentu saja sangat berbahaya. Termasuk di luar non litigasi, legal opinion yang keliru dalam penerapan penalaran hukumnya tentu saja juga akan memberikan preskripsi yang akan menyesatkan, dan bila kemudian diikuti oleh aparat penegak hukum atau aparat pemerintahan, maka sangat mungkin kemudian akan mencederai keadilan. Maka saya sampaikan tadi, saya tegaskan lagi bahwa ketidaktepatan dalam penalaran hal penalaran hukum, entah itu analogi, kemudian interpretasi, itu akan menyebabkan seorang pembelajar ilmu hukum itu hanya sekedar berhenti menjadi seorang sarjana undang-undang saja yang tidak lebih sebagai corong undang-undang. Nah, tentu saja itu tidak bisa tidak bagus buat penegakan hukum di negeri ini. Yang dibutuhkan oleh negeri ini dengan carut marutnya penegakan keadilan SAM ini adalah para yuris yang memahami tentang bagaimana melakukan sebuah penalaran hukum, melakukan langkah-langkah argumentasi hukum yang itu terkategorikan sebagai seorang sarjana hukum, yaitu sarjana yang selalu memperjuangkan ruh keadilan. Karena hukum itu esensinya adalah pasti keadilan. Berbeda dengan undang-undang, pasal-pasal bisa jadi ada yang berisi ketidakadilan karena itu undang-undang itu merupakan peraturan perundang-undangan merupakan produk politik, itu tidak bisa kita nafikan. Mungkin itu saja Pak Sofyan. Silahkan Bu Evi. Belum closing statement yo. Belum closing statement. Belum ya? Masih pertanyaan. Belum. Masih pertanyaan ini dari moderatornya. Silakan Bu Evi. Kalau saya ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adam, sudah begitu bagus dijelaskan. Saya hanya menambahkan bahwa di dalam penalaran hukum itu ada satu materi yang terkena logika hukum. Ya. Semuanya berawal dari logika hukum ini. Kalau penggunaan logikanya tidak benar, maka pasti salah semua. Mulai dari kalian mengumpulkan fakta, identifikasi masalah, sampai pada penarikan kesimpulan. Logika hukum yang digunakan adalah logika yang berdasarkan pada landasan hukum yang benar. Itu penalaran. Logika hukum itu bagian dari penalaran. Sehingga logika hukum ini diterapkan pada penalaran. Ketika menerapkan logika hukum yang benar, pasti dapat membangun argumentasi hukum yang benar sehingga menghindari kesesatan berpikir. Ketika sudah argumentasi hukumnya benar, maka pasti bisa melakukan penalaran di dalam penelitian itu. Itu aja Pak dari saya. Oke, jadi begitu pentingnya ya penalaran hukum itu di dalam penelitian hukum.
Sehingga bisa dikatakan tidak ada atau tidak akan pernah baik penelitian hukum itu tanpa kemampuan penalaran hukum yang baik gitu. Artinya seorang peneliti hukum kemampuan bernalarnya harus lurus gitu. Tidak boleh bocor halus gitu. Nah, itulah permisalannya. Gitu. Dan pertanyaan kedua saya ini dari Pak Adam sama Pak Sofyan. Nah, kenapa? Ini mau tanggapi dulu. Sepertinya saya sudah paham ini setelah membaca chattingannya dari Rodi ya, peserta Rodi ini Ya ya. silahkan, Dia silahkan. ingin bertanya mengenai KPK. Silahkan. Ya. Kamu boleh kamu boleh mengangkat tema ini KPK, asal kamu menemukan ada nggak konflik antara Dewan Pengawas KPK dengan lembaga KPK-nya itu. Misalkan ketika KPK melakukan penyadapan, apakah dia boleh langsung bertindak atau harus diketahui oleh Dewan Pengawas? Ini bisa menjadi konflik, ya. Jadi kamu harus di sini isu hukumnya apa yang ingin kamu ambil? Ini terkait dengan penalaran hukum. Isu hukumnya apa? Apa kewenangan Dewan Pengawas, kemudian apa kewenangan KPK-nya? Kalau kamu ingin mengangkat mengenai Dewan Pengawas KPK dalam penelitian yang mungkin skripsimu, itu nggak masalah. Tetapi kamu harus menemukan isu hukumnya dulu mengenai Dewan Pengawas dengan KPK-nya. Itu aja Pak. Lanjut Pak moderator pertanyaannya. Jadi gitu ya Mas Rodi, dicari dulu isu hukumnya ada nggak di situ. Terkait dengan isu hukum. Pak moderator masuk lagi ya. Silakan. Menyambung dari Bu Evi, sebenarnya saya tadi sudah mau menjawab juga, merespon pertanyaan, meskipun kata moderator ini bukan pertanyaan, sebenarnya bisa direspon sebenarnya. Tapi karena moderatornya terlalu aktif, kemudian malah bertanya juga, jadi akhirnya malah tadi jawaban malah menjawab pertanyaan moderator. Baik, terkait dengan ini sebenarnya memang yang saya tangkap dari Muhammad Rodi ini, yang saudara Muhammad Rodi ini ingin menanyakan apakah bisa tentang revisi undang-undang. Ada tekanan gitu. Iya. Silakan. Iya. Baik. Tadi soalnya masih ada diputus. Jadi terkait dengan ini sangat banyak kemudian isu hukum seperti disampaikan oleh Bu Evi, isu hukum yang bisa digali dari adanya revisi undang-undang KPK tersebut. Tadi saya udah kopikan ini link salah satu opini koran saya, opini di Ermol ID tentang menakar peluang judicial revisi undang-undang KPK. Tentu saja tulisan-tulisan saya itu berbasis semua karena saya seorang sarjana hukum, bukan sarjana undang-undang. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk itu. Dan kemudian untuk menambahkan itu sebenarnya ketika ditanyakan tentang apakah kemudian bisa diangkat tentang keberadaan KPK tersebut. Halo? Terus. Ya. Tentang terkait dengan masalah revisi undang-undang KPK itu tentu saja dalam sebuah penelitian hukum itu yang penting saudara Rodi itu bisa melakukan sebuah identifikasi apakah dalam undang-undang itu sudah undang-undang yang baru itu terjadi kekuasaan hukum. Atau, yang pertama misalnya ada kekuasaan hukum itu kemudian dilakukan dengan solusinya kemudian nanti dengan sebuah konstruksi hukum. Atau misalnya ada konflik norma. Bisa jadi kemudian konflik norma. Misalnya Dewan Pengawas itu dianggap ketentuan tentang Dewan Pengawas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar misalnya. Ada ketentuan Undang-Undang Dasar yang ditabrak sehingga di sana bisa jadi kemudian identitasnya adalah ada konflik norma sehingga kemudian solusinya nanti bisa mendapatkan asas preferensi misalnya, kemudian dengan interpretasi. Kemudian yang ketiga misalnya untuk mencari sebuah isu hukum itu adalah dengan mencari apakah ada norma kabur di sana. Misalnya tentang kewenangan KPK dan kewenangan Dewas dengan kewenangan pimpinan KPK-nya apakah masih ada kabur sehingga kemudian nanti berpotensi untuk terjadi konflik antara dua organ dalam tubuh lembaga KPK itu.
Nah, ketika norma kabur ini juga bisa salah satunya bisa dilakukan solusinya dengan melakukan sebuah interpretasi hukum. Itu mungkin Pak Sufyan, tambahan dari saya terkait dengan pertanyaan dari saudara Rodi. Terima kasih. Ini juga masalah ya. Tinggal 2 pertanyaan saya ini masalah di adik-adik atau mungkin di teman-teman yang lagi S2 ya atau S3. Mungkin narasumber bisa membagi tips ini. Apalagi ini yang satu kandidat doktor, yang satu udah doktor gitu. Moderatornya juga kandidat doktor. Tinggal kalau ujian saya yang tertutup. jawab kan janganlah. Kalau saya yang jawab ya. Ini bagi adik-adik yang mungkin di S1 dan Bapak Ibu di S2 mungkin yang lagi nyari isunya ini. Mungkin perlu, karena memang nggak susah itu. Susah banget gitu ya. Nggak tahu kenapa susah, padahal gampang gitu. Bagi adik-adik di S1 itu susah banget menemukan namanya isu hukum. Mereka tidak bisa membedakan mana ini isu hukum, mana ini yang sekedar hanya pertanyaan hukum. Mungkin dari Pak Adam sama Bu Evi bisa memberikan tips-tips bagi adik-adik ini, mungkin bisa diberikan contoh langsung gitu. Bagaimana sih cara menemukan dan merumuskan isu hukum yang baik dan benar sesuai dengan standar metode penelitian hukum yang baku gitu. Silahkan. Ya, kalau saya ya, ini hanya menentukan isu hukum yang misalkan ditampilkan dalam rumusan masalah, itu memang sulit. Saya pun ketika mahasiswa, itu mengalaminya. Ya. Dari S1 sampai S3, itu rumusan masalah selalu membuat bingung. Tapi untungnya kita biasanya kalau jadi mahasiswa pada saat ujian, misalkan ujian proposal atau seminar proposal kalau di Untak namanya, itu dibantu kan, biasanya ada dosen yang memberikan masukan rumusan masalah. Itu sedikit membantu. Mungkin kalian pertama tulis asal, terus nanti dibantu, diperbaiki. Itu menjadi masukan bagi kalian. Jadi, tapi kalau kalian disuruh menentukan sendiri, nah ini pasti ya siap-siap minum obat sakit kepala memang. Pertama yang harus kalian lihat ya kalau saya, pertama cari tahu dulu apa yang ingin kalian angkat dalam penelitiannya kalian. Misalkan ini, mengenai anak bimbingan saya S2, dia mengangkat mengenai putusan MK terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi dulunya kendaraan itu langsung dapat ditarik paksa, langsung parate eksekusi, setelah ada putusan MK, maka tidak boleh lagi. Kreditur harus terlebih dahulu mengajukan gugatan wan prestasi. Itu isu hukum, jadi langsung diketahui. Dengan adanya putusan MK menjadi berubah alurnya. Yang semula kreditur mempunyai hak preferensi menjadi diabaikan. Jadi harus lagi melalui gugatan di pengadilan. Jadi isu hukumnya sudah jelas, tinggal menentukan rumusan masalahnya bagaimana. Rumusan masalah dari judul, saya tadi sudah mengatakan di awal, dari judul itu sudah dapat tercermin isu hukum kalian. Makanya tadi saya nanya, ada nggak yang mau menyumbangkan pemikiran soal judul penelitian di mata kuliah MPH-nya. Saya bisa ngambil contoh di situ. Jadi, apakah judul yang kalian buat itu mengandung isu hukum apa enggak? Kemudian nanti nampak di rumusan masalahnya. Membuat rumusan masalah kita selalu terkadang berpikir, ini apa? Kalian harus melihat pada kasus yang kalian ambil, topik yang kalian ambil, dibaca secara keseluruhan, lalu dipilah. Ini fakta hukum yang dapat dikaji atau tidak. Contoh ya, terkadang bagi kita itu menentukan fakta hukum aja itu sulit. Seperti tadi di materi, nanti seminar mengenai materi saya dapat diminta ke Pak Sofyan ya. Misalkan ini ya, untuk melihat apakah isu hukum atau enggak, itu walaupun seorang yuris itu belum tentu semua bisa melakukannya. Saya memberikan contoh tadi di dalam materi saya. Ada seorang wanita datang ke advokat mengatakan dia dihamili oleh pacarnya. Jadi dia datang ingin menuntut pacarnya itu bertanggung jawab karena ketika diminta baik-baik oleh pihak keluarga si wanita, si cowok nggak mau bertanggung jawab. Kemudian si advokat ngomong, oh iya nggak apa-apa, kita lapor ke polisi, kita tuntut. Kalau kalian di sini mengatakan seperti itu, maka kalian tidak mengerti apakah itu persoalan hukum atau enggak. Di situ aja kalian sudah sesat berpikirnya, mengatakan, oh ya nggak apa-apa, yang penting terima klien, dapat klien, saya bawa perkara ini ke kepolisian. Enggak, itu enggak ada. Dasar hukumnya cari dulu. Apa? Ada enggak dasar hukumnya? Ketika seorang wanita
yang belum menikah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan pacarnya, hamil di luar nikah, ingin menuntut pertanggungjawaban si lelaki. Itu dasar hukumnya apa? Tapi berbeda misalkan yang datang kepada kalian seorang wanita, anak di bawah umur, datang kepada kalian seorang advokat, ingin melaporkan pacarnya ke kepolisian karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Di sini kalian nanya, misalkan usianya berapa? Ketika dia mengatakan dia masih 15 tahun, masih 16 tahun, maka dapat dikategorikan dia masih di bawah umur. Itu ada dasar hukumnya, maka itu menjadi persoalan hukum. Itu ada isu hukumnya. Dengan sudah mengetahui isu hukumnya, maka lebih gampang kalian membuat gugatan, misalkan, atau tuntutan kalau bagi advokat. Bagi akademis, ketika kalian sudah mengetahui isu hukumnya, maka gampang langsung merangkai rumusan masalahnya. Seperti yang tadi juga saya bilang, rumusan masalah jangan berpedoman pada kalimat tanya. Ya, saya paham pada tataran S1 selalu menggunakan kalimat tanya. Ya, selalu. Saya disertasi saya itu menggunakan kalimat berita, bukan kalimat tanya. Tetapi mungkin bagi kalian di tataran S1, seolah-olah selalu pasti kalimat tanya. Nggak masalah, bisa bagaimana, apa, ya. Jadi misalkan tadi judul di materi saya, tanggung jawab pidana terhadap badan hukum. Isu hukumnya di sini apa? Kalian harus pastikan badan hukum bisa dipidana nggak badan hukum? Nggak ada. Badan hukum tidak dapat dipidana. Yang dapat dipidana adalah orang-orang di balik badan hukumnya. Badan hukumnya itu dituntut secara perdata, bukan pidana. Maka isu hukumnya bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum. Maka di sini kalian akan menjawab isu hukum yang pertama bahwa badan hukum tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tetapi orangnya yang dikenakan, bukan badan hukumnya. Itu isu hukumnya, menentukan dulu mengenai faktanya apa, dibaca keseluruhan topiknya, kemudian diambil suatu permasalahan yang akan menjadi isu hukumnya, diidentifikasi, kemudian kalian menjawabnya. Itu dari saya. Ya, Pak Sofyan. Oke, silahkan ada tambahan dari Pak Adam. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Sebenarnya pertanyaan Pak Sofyan itu adalah pertanyaan yang terkait dengan tadi tiga cara dalam mengidentifikasi isu hukum. Yang pertama misalnya ada masalah konflik norma. Kemudian solusinya sudah saya sampaikan, misalnya dengan cara menerapkan asas preferensi dengan melakukan penafsiran. Contoh dari ini, misalnya saya contohkan dari konflik norma ini, misalnya seperti saya dalam materi saya contohkan tadi ketentuan pasal, misalnya ketentuan pasal 59 ayat dari ketentuan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di sana ditentukan bahwa penetapan PSBB dan karantina wilayah itu penetapannya dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah tepat ketentuan ini bahwa kewenangan itu apakah tepat secara hukum diberikan pada Menteri Kesehatan, mengingat ketentuan pasal 4 Undang-Undang Dasar 45 misalnya Presiden itu adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Apakah tidak terjadi konflik norma di sini? Atau misalnya konflik norma dengan ketentuan-ketentuan lain di undang-undang itu sendiri, yaitu misalnya di ayat 2-nya. Di ayat 2 dari pasal 459 itu ditentukan bahwa dalam menentukan itu ada beberapa pertimbangan, bukan cuma pertimbangan kesehatan, akan tapi pertimbangan ekonomi dan lain-lain, pertimbangan keamanan dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa kemudian seorang Menteri Kesehatan memberikan sebuah pertimbangan yang tidak hanya pertimbangan kesehatan itu dalam menetapkan sebuah keputusan? Itu kan bisa ada konflik norma yang bisa kemudian diteliti dan ditemukan isu hukumnya untuk ditulis menjadi sebuah minimal lah sebagai sebuah skripsi. Atau kalau ada yang mau bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kalau memang dianggap bahwa kewenangan yang diberikan kepada Menkes itu tidak tepat.
Kemudian yang kedua misalnya karena isu hukum itu muncul karena terjadinya kekosongan hukum. Nah, saya contohkan misalnya ini dalam hal ini masalah kekuasaan hukum ini saya contohkan misalnya terkait dengan keputusan DPRD. Keputusan DPRD itu tentang hak angket ini terjadi baru-baru ini di Jember dan saya sempat banyak memberikan komentar di media lokal di Jember, yaitu tentang yang pertama itu masalah panggilan paksa. Dikatakan bahwa panggilan paksa itu telah dicabut, dibatalkan oleh putusan MK nomor 16 PUU 2018. Akan tapi saya mengatakan bahwa putusan tentang panggilan paksa yang dicabut itu adalah untuk panggilan paksa yang subjek atau objek yang dipanggil itu adalah semua rakyat Indonesia. Nah, itu sangat tidak logis. Berbeda dengan panggilan paksa dalam konteks hak angket itu belum pernah dicabut sama sekali oleh MK. Nah, itu kemudian bisa menjadi di sana bisa dianggap sebuah kekuasaan hukum misalnya terkait dengan masalah keputusan DPRD-nya. Keputusan DPRD tentang angket itu sempat dipertanyakan oleh Bupati Jember, oleh Bupati Faida, apakah dia memiliki keabsahan atau tidak. Nah, pertanyaan ini kemudian mengundang sebuah menggelitik juga buat saya, apakah sebuah keputusan DPRD itu bisa diuji? Dan kalau memang bisa diuji keabsahannya, lembaga mana yang bisa menguji, apakah PT UN, ataukah bisa dilakukan oleh dengan executive review, itu sampai saat ini sepanjang sepengetahuan saya belum ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini sebuah kekuasaan hukum terhadap sebuah keputusan DPRD yang menurut saya belum bisa dilakukan sebuah permohonan pembatalan. Nah, ini dengan kekuasaan hukum ini kemudian bisa dilakukan sebuah konstruksi hukum dalam bentuk sebuah penilaian hukum yang kemudian menghasilkan outputnya berupa legal opinion. Yang ketiga misalnya ada norma kabur. Nah, norma kabur ini bukan lari ya, tapi remang-remang normanya. Kalau norma kabur itu biar Pak Sofyan aja yang ngejar itu. Itu bagian tugas Pak Sofyan. Jadi norma kabur, ketika ada norma kabur atau norma tidak jelas ini, maka bisa diterapkan juga interpretasi hukum. Nah, di sini kemudian seperti saya sampaikan pada pemaparan sesi pemaparan tadi, yaitu dalam hal melakukan penafsiran ini tentu saja penguasaan terhadap konsep-konsep hukum di bidang yang digeluti dan prinsip-prinsip hukum itu harus benar-benar dikuasai, karena seorang sarjana hukum itu harus bukan hanya kemudian menjadi pembaca teks undang-undang dan menjadi corong undang-undang, akan tapi dia harus menguasai konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum yang digelutinya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Sofyan. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, pemungkas ya. Ini pertanyaan terakhir, pamungkas. Ini kalau kita baca, kayaknya audiennya ini Pak Sofyan ini. Ya, saya hanya membagi supaya adik-adik ini paham gitu. Oke. Karena mungkin mereka nggak bisa ngungkapin saking seriusnya kuliah di ilmu kebatinan ya begini ya. Ini pertanyaan terakhir ini sangat penting tuh. Kalau kita baca bukunya Peter Mahmud Marzuki itu, tahap keempat dan kelima penelitian hukum itu adalah memberikan kesimpulan dan memberikan preskripsi. Ini sangat erat kaitannya kalau kita baca metode itu di teknik analisis bahan hukum. Tentu teknik analisis yang digunakan kan pasti adalah teknik analisis normatif atau preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum baru, konsep hukum, teori hukum baru untuk menjawab rumusan masalah atau isu hukum. Coba diberikan ke adik-adik gitu tips. Ini kan sudah pengalaman, sudah nulis disertasi dan sebagainya. Coba bagikan ke adik-adik dan teman-teman yang lain itu tips bagaimana cara membuat kesimpulan dan preskripsi sesuai dengan teknik analisis yang baku di dalam penelitian hukum itu sendiri.
Silahkan, mungkin mulai dari Pak Adam, silahkan tipsnya aja, memberikan kesimpulan dan preskripsi. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Saya mungkin karena memang Pak Sofyan ini kayaknya menganut menganut paham paternalistik. Mesti yang diberikan kesempatan, mesti yang cowok duluan gitu. Baik, Pak Sofyan, masalah tentang tips untuk memberikan sebuah preskripsi. Sebenarnya biar nggak terlalu susah, preskripsi itu kan resep. Seperti saya sampaikan tadi adalah resep kalau dalam ilmu kedokteran. Kalau dalam ilmu kedokteran itu, ilmu hukum itu kan merupakan sebuah ilmu terapan yang sifatnya praktik, yang ditujukan untuk tujuan praktik hukum. Sama dengan ilmu kedokteran yang merupakan ilmu terapan. Sehingga kemudian sama halnya dengan ilmu kedokteran, maka dalam ilmu hukum itu kemudian bisa harus pintar-pintar melakukan sebuah diagnosis. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran si pasien itu dengan gejala misalnya panas, kemudian batuk, sesak, itu berarti kena corona. Itu diagnosis dokter, tentunya dokter misalnya spesialis paru. Kalau seorang yuris harus bisa mengidentifikasi, misalnya pasiennya itu bisa mendiagnosis pasiennya itu kena virus apa. Misalnya dia telah si pasien telah jalan-jalan ke rumah tetangga jauhnya, kemudian dari rumah tetangga jauhnya itu membawa sebuah motor. Berarti di sana bisa diidentifikasi apakah di sana fakta hukumnya telah terjadi sebuah perbuatan, atau itu mengambil barang itu termasuk peristiwa, atau itu termasuk keadaan, seperti saya sampaikan dalam mengidentifikasi fakta, dalam mengidentifikasi fakta hukum. Nah itu tentu saja ketika sebelum berarti si pasien dari seorang yuris itu adalah telah melakukan sebuah pencurian, berarti itu perbuatan hukumnya itu melakukan tindakan pencurian yang masuk pada dalam ini masuk pada ranah tindak pidana. Nah, dari kemampuan untuk mendiagnosis dari fakta hukum itu kemudian bisa dilanjutkan pada berarti kan sudah bahwa itu sebuah perbuatan hukum yang kemudian bisa dilanjutkan dengan melakukan sebuah investigasi terhadap isu hukum. Isu hukum kemudian ketika ilmu hukum ini tentu saja yang paling populer adalah misalnya dengan melakukan deduksi seperti tadi. Misalnya mencuri harus dihukum. Kemudian seperti saya contohkan tadi, premis minornya, kemudian si A mencuri, berarti konklusinya adalah si A harus dihukum. Itu sebenarnya sebuah, ini contoh sederhana dari sebuah preskripsi. Konklusi itu yang dikatakan sebuah konklusi, sebuah preskripsi atau resep. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, maka resepnya adalah kepada penegak hukum, maka si A harus dihukum. Karena premis mayornya mengatakan bahwa mencuri adalah harus dihukum, kemudian si A telah melakukan tindakan pencurian, maka konklusinya atau preskripsinya atau resepnya yang dapat diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu si A harus dihukum. Itu preskripsi sederhananya. Nah, terkait dengan preskripsi ini, terkait dengan resep, tentu saja ini kalau ditanyakan tips lebih lanjut, tentu saja redaksionalnya adalah hal-hal yang memang harus bisa diterapkan. Tidak bisa kemudian memberikan sebuah preskripsi yang sifatnya angan-angan saja. Nah, makanya di sini sangat diperlukan sebuah penelitian hukum, karena penelitian hukum ini memang akan menghasilkan legal opinion yang di dalamnya ada sebuah resep atau preskripsi. Berbeda dengan kemudian misalnya melakukan sebuah penelitian empiris yang nanti sifatnya biasanya itu hanya sebuah deskripsi belaka. Jadi tidak ada resep yang kemudian mampu ditawarkan ketika tidak melakukan sebuah penelitian hukum secara tepat. Mungkin itu saja Pak Sofyan. Terima kasih.
Monggo ada dari Bu Evi ada tambahan? Ya, saya dari menambahkan sedikit aja ya, dari Pak Adam sudah menjelaskan panjang lebar mengenai kesimpulan dengan preskripsi. Untuk menarik kesimpulan, itu dari rumusan masalah yang sudah kalian bahas, menggunakan segala macam, seperti yang saya bilang tadi, teknik tadi dari Pak Sofyan, teknik pengumpulan datanya, yang pasti normatif. Kemudian kesimpulannya itu adalah kesimpulan dari pemikiran kalian sendiri yang tidak boleh terlalu luas, tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari apa yang kalian bahas. Terkadang menyimpulkan itu, kesimpulannya terlalu melebar kemana-mana. Itu nggak boleh. Kesimpulan yang kalian ambil harus sesuai dengan fakta yang sudah kalian kumpulkan, kalian generalisasi, kemudian itu yang kalian simpulkan, nggak boleh lebih dari itu. Kemudian mengenai preskripsi atau ya dalam penelitian itu lebih tepatnya untuk saran ya. Ketika kalian membuat suatu penelitian, saran pun sama. Jangan sarannya itu bersifat angan-angan atau preskripsinya itu bersifat angan-angan yang tidak dapat diwujudkan. Jadi kalian harus membuat suatu preskripsi itu yang sesuai dengan topik yang kalian angkat. Jangan terlalu mengandai-ngandai yang mungkin tidak dapat diterapkan dalam ilmu hukum atau misalkan bagi aparat penegak hukum atau bagi para profesi hukum. Jadi yang sesuai kenyataannya, ya, yang dapat digapai, yang dapat dicapai, itu untuk sarannya. Untuk merumuskan kesimpulan dengan saran, saya seperti bilang lagi, kalau dari awal penulisannya itu sudah benar, menggunakan logika hukum yang baik, argumentasi yang dibangun baik, dapat menjawab isu hukum, misalkan konflik norma, kekosongan hukum, atau norma yang kabur, maka pasti kalian bisa menarik kesimpulan. Sarannya pun pasti bisa memberikan solusi mengenai isu hukum yang kalian ambil. Itu aja Pak, sekian dari saya. Oke, saudara-saudara, itulah pemaparan dan jawaban dari narasumber kita yang luar biasa ya. Moderatornya lebih luar biasa ini. Dari Pak, ini saya mau nanya ini Pak, pesertanya Bapak ini mata kuliah MPH, kan sudah disuruh buat MPH ya minimal proposal lah. Itu nggak ada, itu mereka ini jadi peserta batin ya Pak? ini Fakultas Ilmu Kebatinan ini. Iya, ini Fakultas Ilmu Kebatinan ini Pak, aduh. Padahal Pak Sofyan saya ini, ya, mereka ini bisa bertanya judulnya aja, kira-kira itu benar apa enggak. Dari judulnya aja itu loh bisa dikonsultasikan. Mumpung konsultasinya ini terbuka, tapi nggak ada, batin semua. Malu. sampai Makanya saya karena kebatinan sampai moderatornya melakukan melampaui Iya. kewenangan dari tugas moderator dia. Oke, ini pemaparan yang luar biasa ya, saudara mendapatkan tambahan ilmu dari saudari saya ini, Dr. Evi Kongres SHMKN. Kemudian dari saudara saya juga ini ada Musti kandidat doktor ya. Amin. Selalu jadi adik kelas saya walaupun lebih tua dari saya. Itu maksudnya Oke, apa Pak? Angkatannya selalu di bawah saya soalnya. Aduh. Tapi kalau kepintaran lebih pinter dia. Harus dilihat Pak nanti siapa yang duluan lulus ini dari Oh, saya S3-nya. ya. Dia masih lama. Oke. Oke, dapat saya simpulkan begini. Jadi dalam melakukan penelitian hukum itu, penalaran hukum itu memegang peranan yang sangat penting. Karena dengan melakukan atau dengan menguasai metode penalaran hukum yang baik, maka mampu mengarahkan seorang peneliti hukum dalam melakukan penelitiannya, sehingga penelitiannya atau hasil penelitiannya menjadi terarah, koheren, dan sesuai dengan kaedah-kaedah atau metode-metode hukum yang baku di dalam ilmu hukum. Sehingga kalau saya sampaikan, penelitian hukum yang baik itu hanya bisa diperoleh melalui penalaran hukum yang baik. Secara kontrario, penelitian hukum saudara tidak akan pernah menjadi baik. Jadi bungkus kacang saja nggak layak itu kalau penalaran hukumnya tidak bagus gitu. Maka sekali lagi, saudara perhatikan besok ketika membuat proposal antara fakta
isu, metode harus nyambung. Ntar deskripsi, analisisnya harus nyambung, kesimpulannya harus Pak, nyambung. boleh menambahkan ya, Pak? Apa Monggo. terkadang mahasiswa kita itu ya, Pak, sistematika penulisan aja tuh nggak sesuai dengan pedoman, Pak. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Sampai S2 tuh kayak gitu. Nah, jadi itu tolong diperhatikan bagi teman-teman yang mau melakukan penelitian. Artinya penelitian itu harus coherence antara rumusan masalah, analisis, antara rumusan masalah, metode, analisis, dan kesimpulannya harus nyambung. Jangan sampai jaka sembung pakai jilbab atau jaka sembung bawa golok, itu jangan sampai ya gitu. Pokoknya jangan sampai jadi bungkus kacang aja hasil skripsi saudara atau tesis saudara tidak layak. Jangan sampai sekali lagi. Maka seminar hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi saudara sehingga mempunyai perspektif yang berbeda mungkin dari mata kuliah atau materi yang saya sampaikan di kelas gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudari saya ini, teman sepenghinaan saya di Untak Surabaya, Dr. Evi Kongres SHMKN. Iya, Pak, sama-sama. Saudara saya juga ini selalu teman penghinaan juga ya, saudara Adam. Beliau ini dosen di Universitas Jember ya. Oke. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berkesempatan hadir, terutama adik-adik di mata kuliah metode penelitian hukum. Tolong dimanfaatkan, tolong dicerna tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adam sama Bu Evi sehingga saudara betul-betul mantap proposalnya. Dan terakhir saya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian forum yang sangat penting ini. Kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh.